So guys, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg. Hari ini gue pengen ngetesin Realme 11 Pro Plus 5G. Ya, ini HP baru masuk, menarik banget. Tapi terutama gue pengen ngetesin ketahanan baterainya, kamera, ketahanan layarnya, atau kualitas layar sih lebih tepatnya. Karena gue nggak mungkin drop test kan. Jadi posisi baterai sekarang ada di angka 93% dan posisi waktu menunjukkan 15.32. Gue akan pakai dengan koneksi full cellular data, brightness-nya adaptif, terus ya refresh rate pastinya dimentokin lah ya, biar ngerasain semua fiturnya. Langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Oke guys, pertama-tama gue harus bilang ke kalian, desain Realme ini keren banget. Iya, finishingnya membawa vegan leather texture. Iya, jadi otomatis dengan finishing sentuhan layaknya kulit asli. Terus di tengah tuh kayak ada efek resleting dengan perpaduan kamera ring yang besar kayak gini kelihatan makin premium. Ya, gue suka banget sih, apalagi warna sunrise beige-nya ini kelihatan mengkilat, kelihatan bagus. Dan untuk feels-nya sendiri, build quality solid. So far, bisa gue bilang ini adalah HP Realme tersolid yang pernah gue coba sampai saat ini. Se-premium itu untuk kelas mid-range-nya. Dan ngomongin soal kamera, langsung aja kita ngetesin deh. Oke, jadi untuk hasil foto di kondisi daylight, gue surprise sih. Memang detail yang ditangkap itu beneran tajam banget. Yes, ketika gue melakukan 4 kali in sensor zoom, emang kelihatan di preview tuh agak pecah ya. Tapi setelah lihat prosesinya, ternyata detailnya bisa rapat dengan highlight yang masih bagus, dynamic range-nya yang luas, saturasi nggak berlebihan, dan warna pun bisa mendekati natural. Menurut gue, ini bagus banget. Bahkan kalau misalnya kalian masuk ke street mode, itu ada pilihan baru yang namanya auto zoom mode. Dimana ketika kita tap di bagian objek favorit kita, satu frame yang sama bisa ngasih perspektif yang beda. Ini menarik banget buat smartphone. Bahkan sekarang ada watermark baru dan 3 filter baru dari Lonely Planet, kelihatan lebih catchy sih ya. Karena lensa utamanya menggunakan resolusi 200 megapiksel dengan sensor Samsung ISOCELL HP3, jadi ya ketika gue coba iseng foto-foto menggunakan mode 200 megapiksel dan di crop, ternyata emang detailnya bisa serapat itu, sebagus itu. Memang gak selalu perfect tajamnya karena wajar gue handheld, tapi kalau mau lebih konsisten, saran gue pakai tripod. Dan ini adalah contoh video kamera depan di lensa utama 200 megapiksel. Resolusi 4K 30 fps. Kalau ditanya stabil atau enggak, langsung gua jalan aja. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut gue ya ini masih cukup stabil sih. Dengan detail yang tajam, depth of field-nya masih dapat, highlight-nya bagus. Dan sekarang gue pindah ke 1080p 30 fps. Ya, dan ini adalah 1080p 30 fps sambil jalan. Ya, gimana menurut kalian guys? Stabil atau enggak? Kalau gue ngeliat sih memang ini lebih stabil ketimbang di 4K karena ada bantuan dari Super OIS plus IIS yang bisa berjalan bersamaan. Dan gue pengen tanya ke kalian gimana soal kualitas mic-nya juga, karena ini dari HP dan jarak gue ini jauh banget atau ya cukup jauh. Komen di bawah. Sedikit soal update untuk baterai ketika dipakai foto-foto dan video yang lumayan lama. Ini sekarang jam 17.07, posisi baterai ada di 70% dengan koneksi seluler data masih nyala. Sekarang lanjut jalan-jalan lagi. Sekarang udah kondisi malam hari, jadi ini waktu yang tepat untuk ngetesin hasil foto di kondisi cahaya yang kurang. Memang ketika gue ngeliat dari viewfinder, noise dan grain itu masih kelihatan. Tapi ketika diklik capture, gue surprise after processingnya itu bisa ngilangin noise dan grain yang cukup signifikan dengan detail yang tajam karena ada berasa extra software sharpening dan highlight yang kurang ngangkat. Sehingga ketika gue nyalain fitur night mode, ya ini memang highlightnya makin naik, tapi menurut gue masih bisa diimprove lagi lewat software update seiring waktu berjalan. Overall, gue harus akui memang untuk kualitas night mode-nya ini noise dan grain sangat-sangat minim dengan detail yang tajam banget. Hanya aja dalam segi highlight masih perlu diimprove.
Ya, gimana guys menurut kalian hasil foto di kondisi low light-nya? Coba komen di bawah. Dan sekarang ini gue mau menuju ke Gandaria City Mall, mau cobain restoran Japanese food yang katanya enak sekaligus murah. Itu cocok banget. Ikutin gue. Nah, jadi sekarang gue udah pesen beef spicy ramen. Ya, buat kalian yang suka ramen tanpa kuah, ini bakalan cocok banget sih, sekaligus berasa pedes banget. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa makan pedes, mending skip aja. Tapi kalau misalkan kalian pengen cobain sesuatu yang baru, ini ada gyoza pizza. Iya, pizza gyoza. Rasanya surprisingly enak, juicy, dan ya ini enak banget sih. Kalian mesti cobain langsung. Oke guys, jadi sekarang ini gue udah di rumah, tapi karena kegiatan abis ini cuman olahraga dan tidur kayak kurang menarik, jadi gue akan lanjut besok sampai posisi baterai ya habis total. FYI, sedikit update, sekarang jam 23.10 dan posisi baterai menunjukkan di angka 36%. Gue mau biarin standby aja sampai besok pagi, kira-kira makan berapa persen, apakah awet atau enggak, jadi kita lanjut besok. Oke guys, jadi sekarang ini jam 10.58 dan posisi baterai ada di angka 33%, alias dibiarin 12 jam semalaman dengan koneksi wifi karena itu auto connect di wifi berkurang 3%. Tapi dengan catatan fitur always on display-nya nggak nyala. Mungkin kalau itu nyala ya bisa makan 10% dan sekarang kita mulai harinya. Let's go! Pertama-tama gue mulai hari gue mau ke barbershop dulu potong rambut karena udah jadwalnya 1 bulan sekali dan memang rambut gue udah panjang. Jadi waktunya potong biar keren tentunya. Oke guys, jadi gue baru aja selesai potong rambut. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Coba komen di bawah. By the way, nama hairstyle-nya gue nggak tahu. Yang pasti ini dibikin gelombang biar keren. Tapi beneran keren apa nggak ya? Dan sekarang gue lagi mau menuju One Satrio, tempat yang asik banget buat nongkrong olahraga karena ada indoor outdoornya. Buat kalian yang belum pernah kesana, akan gue kasih tunjuk kayak apa. Let's go! Oke, jadi ini dia One Satrio. Seperti gue bilang tadi, tempatnya asik banget karena ada trekking jogging kayak gini, bisa olahraga sekaligus nongkrong-nongkrong. Dan mumpung kondisinya lagi cerah banget, gue mau bahas soal layar ya. Sebenarnya kalau dalam segi desain ini nggak ada yang beda ketimbang sebelumnya. Pinggir kiri kanan masih dibuat melengkung jadi kelihatan bagus, bezelnya tipis, notch-nya pun juga masih ada di bagian tengah dengan spesifikasi yang menggiurkan. Panel pakai OLED, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan untuk brightness ketika dipakai di kondisi outdoor kayak gini bisa nyentuh sampai 950 nits. Dan untuk kualitas layarnya, pertama-tama hal yang berasa banget ke improve itu ketika gue lagi pakai HP dengan satu tangan dan scrolling, sekarang layarnya bisa baca jari lebih akurat. Iya, nggak ngadet-ngadet walaupun permukaan tangan gue nyentuh pinggir layar. Walaupun memang sesekali masih ada ngadet-ngadet ketahan, tapi sekarang lebih jarang. Sedangkan kalau soal kualitas layar sendiri, ya ini warnanya bagus, vibrant, kelihatan hidup, enak dipakai entertainment. Performa di HP ini berasa cukup naik, itu semua kelihatan dari angka Antutu karena HP ini menggunakan chipset terbaru dari Dimensity 7050. Memang ketika gue main Mobile Legends, optimalisasinya itu masih kurang. Yes, grafiknya belum bisa ultra dan refresh rate masih mentok di high aja, walaupun memang ketika gue main ya emang lancar-lancar aja, gak ada kendala dengan suhu yang anget-anget doang. By the way, walaupun HP ini gak ada slot microSD, tapi internal storage-nya gede banget, 512 GB. Pertanyaan gue cuma satu sih, ini gimana cara ngabisinnya? By the way guys, untuk tampilan always on display akhirnya yang insight masuk di sini. Ya, basically ini kalian dikasih tunjuk seharian udah unlock dan pakai handphone berapa lama, itu kelihatan semua di sini. Nah, tuh, seberapa sering kalian buka, dipakai, dan yang gue suka nih, kalau misalkan kalian pasang lagu,
Contoh Spotify, terus gue play, dan di lock screen ada interaktif widget untuk si lagunya. Bahkan bisa kita mainin juga untuk next, dan love juga. Gila, ini akhirnya bisa interaktif. Jadi kepake banget sih always on display tanpa harus unlock si HP-nya. Sekarang jam 15.24 dan posisi baterai udah ada di angka 4%. Iya, pemakaiannya tuh gua kasih tunjuk aja langsung kayak gini di samping sini atau sini supaya bisa kalian lihat. Jadi ya menurut gue emang ini standar sih ya buat kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Udah dipakai foto-foto, video, banyak banget sih dari kemarin. Terus main game Mobile Legends bentar, scrolling Instagram pas lagi potong rambut dan lain-lain, makan. Jadi so far menarik. Dan sekarang gue pengen ngetes ngecharge-nya karena HP ini support 100 watt SuperVOOC yang brick charger-nya masih di-include. Kira-kira sambil makan kayak gini habis bisa menuhin berapa persen? Jadi gue colok dulu. Oke guys, jadi ini dia brick chargernya 100 watt. Kita colok aja di sini. Terus sekarang jam 15.26, posisi baterai turun lagi 3%. Kita coba colok. Setelah selesai makan, gue akan kasih tunjuk kira-kira ngecharge berapa persen tuh. Coba aja ya, SuperVOOC 100 watt. Oke, kayak gini. 15.27. Oke, 10 menit berlalu setelah udah selesai makan dan ketika ngecek HP, ya angkanya bisa naik di 43% alias dalam waktu 10 menit ini bisa ngisi baterai 40%. Jadi ngebut banget sih. Harus gue akui bang kamera di HP ini memang tebal banget. Tapi gue suka ada kegunaan lain ketika kita pegang tanpa casing. Ini bisa jadi penyangga HP supaya gak gampang jatuh. So guys, itu dia keseharian gue bersama Realme 11 Pro Plus 5G. Intinya dalam segi kamera ini gak ada obat, bagus banget. Dan untuk build quality dan desain ini terbaik yang pernah gue lihat di sepanjang HP Realme sampai pas video ini dibuat. By the way, untuk spesifikasi juga akhirnya meningkat jadi lumayan gaspol. Tapi gimana menurut kalian mengenai HP yang saat ini? Coba komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian terbantu dengan adanya video ini, boleh bantu like, share, subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasi supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.